Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Pasek dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai asas-asas pengembangan kurikulum yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Rini Antari dengan NIM 2212021067 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Anti Prianti dengan NIM 2212021066. Baik, kami akan langsung kepada penjelasan mengenai asas-asas pengembangan kurikulum dalam kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar. Terdapat 5 asas yang diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana asas yang pertama adalah asas filosofis. Asas filosofis adalah asas yang erat kaitannya dengan filsafat bangsa Indonesia, di mana filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila, sekaligus sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Dalam Pancasila terdapat 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial yang harus diterapkan dalam kegiatan belajar dan mengajar di lingkungan pendidikan. Selanjutnya, asas yang kedua adalah asas psikologis. Asas psikologis erat kaitannya dengan psikologi belajar dari peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, penerapan asas psikologis juga dapat dilihat dari bagaimana kurikulum yang dibuat dapat meningkatkan suasana belajar yang menarik serta inovatif untuk peserta didik dengan membebaskan peserta didik memilih ilmu pengetahuan apa yang akan dipelajari dalam suatu waktu. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, asas psikologis juga erat kaitannya dengan pengembangan karakter peserta didik agar memiliki kemampuan sosial, moral, etika, dan kepemimpinan yang tinggi. Asas ketiga yaitu asas sosiologis. Asas sosiologis berkaitan dengan pembelajaran dalam kehidupan sosial. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, asas sosiologis dapat berupa relevansi kontekstual dari materi pembelajaran yang diterima peserta didik agar sesuai dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik dan sesuai dengan keadaan lingkungan tersebut agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan asas berikutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya yaitu asas organisatoris. Asas ini berkaitan dengan pengorganisasian atau penerapan kurikulum. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, asas organisatoris ini dapat berupa keterpaduan kurikulum, di mana kurikulum Merdeka Belajar yang berlaku saat ini dibuat untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dari kurikulum sebelumnya. Keterpaduan kurikulum juga berisi mengenai bagaimana semua mata pelajaran yang diajarkan pada peserta didik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam asas organisatoris, kurikulum Merdeka Belajar juga menekankan fleksibilitas. Kurikulum di mana guru dibebaskan untuk merancang bagaimana kegiatan pembelajaran dilakukan sesuai dengan kondisi lingkungan dan peserta didik serta fasilitas yang tersedia. Yang terakhir, yaitu Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau IPTEK. Asas ini berkaitan dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan belajar dan mengajar. Di era modern seperti sekarang, tentunya teknologi wajib ada dalam meningkatkan sumber ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum Merdeka Belajar, penerapan IPTEK ini dapat berupa pendekatan berbasis kompetensi, di mana peserta didik dibebaskan mencari sumber dari materi pembelajaran serta dibebaskan untuk menggunakan teknologi dalam mencari materinya. Setelah itu, baru diadakan evaluasi mengenai sejauh mana pemahaman dari peserta didik setelah mempelajari materi yang dicari sebelumnya. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.